Halo Sobat IP, halo. Gimana nih kabar kalian? Always happy pastinya kan? Selamat datang kembali di podcast Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta, IP Talks. Yeay. Nah, bagi Sobat IP yang belum tahu apa itu IP Talks, jadi IP Talks ini adalah program podcast dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta yang tujuannya untuk membagikan berbagai informasi, baik dari kegiatan kemahasiswaan, akademik, sharing pengalaman, dan masih banyak lagi. Nah, pada IP Talks episode 1 kemarin, kita udah bahas mengenai asyiknya belajar ilmu pemerintahan di Universitas Amikom Yogyakarta nih, Kak. Nah, bagi Sobat IP yang belum nonton videonya, jangan lupa untuk ditonton dulu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe channel YouTube IP Amikom, serta nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan konten berikutnya. Oke, untuk episode yang kedua ini, kita mau sharing dan cerita-cerita mengenai MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka. Sebelumnya, kenalin, aku April, Sobat IP Angkatan 2019 yang akan memandu acara IP Talks episode 2 ini. Lalu di sebelah aku nih, udah hadir kakak yang paling cantik dan juga kece, yang merupakan alumni dari program MSIB Batch 3. Tepuk tangan dulu dong. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Sobat IP, perkenalkan nama saya Rizka Hidayah dari Sobat IP Angkatan 2019. Wah, asalnya dari mana nih Kak kalau boleh tahu? Asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah, Kak April. Wah, jauh juga ya. Iya, lumayan jauh. Pasti di tengah tuh Jogja. Keren-keren sih. Oke Kak, ini kan kita mau sharing-sharing aja nih ya, cerita-cerita tentang MSIB. Jadi mungkin bisa lebih santai aja ya. Oke, jadi untuk MSIB ini kan magang dan studi independen bersertifikat ya Kak. Benar. Kalau Kak Rifka sendiri itu ikut program yang apa nih Kak? Kalau saya ikut program magangnya Kak April, magang merdekanya gitu. Berarti Kak Rifka udah diterima di perusahaan apa nih? Kalau kemarin alhamdulillahnya diterima di PT Sinkor Indonesia. Kebetulan itu masih daerah Jogja juga Kak April. Oh, masih di daerah Jogja? Ya. Kalau untuk magangnya ini Kak Rifka emang sengaja nyari yang di Jogja atau gimana nih Kak? Pas daftarnya itu emang sengaja cari yang di Jogja. Soalnya kan kayak nggak perlu lagi keluar kota gitu ya. Oh iya, biar lebih deket juga ya. Oke nih, boleh diceritain nggak nih Kak awal mula Kak Rifka tahu tentang program MSIB dan akhirnya tertarik buat ikutnya gitu? Awal mula saya tahu itu dari Instagramnya Merdeka Belajar Kak April. Saya lihat informasinya tuh banyak banget ya program-program dari pemerintah, dari Kemdikbudristek itu tentang magang merdeka. Nah saya terus kepoin websitenya Kak April. Terus itu kan banyak berapa program, satunya itu MSIB. Pas semester 6 kalau nggak salah itu saya tahu informasi tentang magang ini, MSIB ini. Tapi pas semester 6 itu kayak saya masih ragu-ragu buat daftar magang gitu ya. Terus pas akhirnya karena ragu gitu ya, pas semester 6 jadinya nggak jadi daftar. Keburu tutup Kak April. Jadi karena masih ragu-ragu ya, nanti dulu deh ya gitu ya. Daftarnya pas semester 7. Kalau sekarang berarti semester berapa nih? Semester 8. Udah mulai mahasiswa akhir ya? Ya. Oke, berarti awal mula Kak Rifka tahu ini dari medsos ya? Ya, dari medsos, bener. Terus lanjut ke websitenya, maksudnya kan banyak informasi gitu, pendaftaran itu sudah. Ya, memang kita harus pintar-pintar cari informasi ya, benar ya Kak ya. Oke, lanjut ya Kak. Jadi ini kan akhirnya Kak Rifka tertarik buat daftar ya. Boleh dong Kak di-spill proses pendaftaran atau seleksinya itu gimana? Susah nggak nih Kak? Enggak dong tentunya. Alhamdulillah nggak susah proses seleksinya. Pertama itu seleksi administrasi dulu, Sobat IP. Jadi kita buat surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu kita dari universitas, dari kampus, dari fakultas gitu Kak April. Terus buat surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini nanti keperluannya buat konversi SKS. Kalau misalkan masih ada penungguan SKS gitu. Oh berarti bisa dikonversikan juga ya? Bisa. Terus habis seleksi administrasi, kalau kita lolos di beberapa perusahaan nanti ada panggilan buat interview. Bukan cuma interview, juga biasanya karena ada beberapa perusahaan itu sebelum interview ada tes psikotes gitu Kak April. Kebetulan juga saya kemarin sempat tes gitu. Oh berarti bertahap juga ya, nggak hampir sama mungkin ya kalau kita mau apply pekerjaan ya.
Berarti pertama ada seleksi administrasi dulu, terus bisa aja ada psikotes dan juga nanti selanjutnya ada interview gitu ya. Lalu nanti dapat offering gitu ya. Kalau untuk apply-nya itu kita berapa sih Kak, minimal atau maksimalnya itu ada ketentuannya atau enggak? Kalau pas batch 3 kemarin nggak ada ketentuan minimal atau maksimal daftar perusahaannya Kak April. Jadi terserah dari kita mahasiswanya mau daftar perusahaan. Selain juga itu beragam-beragam. Ada dari BUMN, ada swasta, ada pemerintah daerah juga ada. Berarti sangat beragam. Iya, beragam. Terserah kita mau daftar yang mana, tapi saran saya daftar yang yang linear sama jurusan. Jadi linear, passion juga ya mungkin ya. Soalnya tadi kan juga udah di-spill sedikit bisa buat dikonversi. Jadi mungkin memang alangkah lebih baiknya biar selinier gitu ya Kak ya. Oke, ceritain dong Kak, apa aja yang Kak Rifka itu pelajari, terus pengalaman atau keseharian Kak Rifka selama magang program MSIB ini apa aja nih? Oke, keseharian saya ngikutin pekerjaan dari mitra saya sendiri, dari PT Sinkornya itu sendiri, dari perusahaannya. Jadi saya magang itu selama 5 bulan, kurang lebih 5 bulan. Hybrid Kak April, jadi online, offline, terus online lagi gitu. 1 bulan online 1 bulan itu pembekalan berisi materi-materi tentang divisi saya, divisi yang saya daftarkan pada waktu itu. Pembekalan, habis itu pembekalan terus kita ke lapangan, ke tempat mitra dari PT Sinkor sendiri. Kebetulan mitranya itu ada di daerah Gunung Kidul, Sobat TV. Di Gunung Kidul, tempatnya di apa tuh Kak? Di Bendes, Bandung milik desa. Menarik ya. Terus bisa terjun langsung di Bendes. Bundesnya itu selama kurang lebih 2,5 bulan. Kita mengikuti kegiatan yang ada di Bundesnya sendiri, terus mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh PT Sinkor itu Kak April. Jadi ada beberapa proyek yang perlu kita selesaikan sebelum kita selesai magang. Gitu ya. Itu kan berarti dari perusahaannya ya Kak. Misalnya dari programnya sendiri, program MSIB-nya sendiri ya, ada ketentuannya nggak? Atau ada tugas hariannya gitu nggak Kak? Oke, dari MSIB-nya sendiri ya ada kita harus laporan nggak perlu tiap hari. Gitu. Isi logbook istilahnya ya di website Kampus Merdeka. Logbook per hari itu kita harus mengisi buat buat syarat-syarat tertentu gitu. Kita harus mengisi, pokoknya nggak boleh kelewatan Gabriel. Berarti memang udah harus ada tanggung jawabnya juga ya? Ya, kita bukan sekedar magang kerja habis itu udah selesai, enggak. Ya, betul. Kalau untuk jam kerjanya sendiri itu gimana nih Kak? Terus sistem kerjanya kayak gimana? Oke, kalau jam kerjanya itu menyesuaikan sama perusahaannya. Kebetulan kemarin saya jam kerjanya itu dari jam 9 Sobat TV sampai jam 4 sore di Sinkornya sendiri. Sedangkan di Bumdesnya ikut jam Bumdesnya juga. Soalnya kan saya istilahnya 2 gitu loh. Ada 2 tempat gitu ya. Berarti kalau Bumdesnya itu juga fleksibel atau gimana tuh Kak? Fleksibel ya? Ya, kayak ngikutin jam kerja mereka gitu ya Kak. Iya. Terus tadi juga Kak Rifka sudah sempat menyinggung kalau ini tuh hybrid ya. Ya. Berarti mungkin karena kenapa hybrid, mungkin karena masih ada transisi ya, ada dari pandemi ke era new normal. Terus kira-kira dari job desk yang diberikan tadi ada targetnya nggak Kak dari perusahaannya? Oke, target dari perusahaannya itu ada Kak April. Jadi target perusahaan itu per divisi. Jadi kebetulan saya divisinya itu Customer Relationship Management. Jadi berhubungan sama customer, pelanggan gitu ya Kak April. Jadi ada beberapa project tentang service excellence ada, terus survei kepuasan pelanggan kayak gitu. Pokoknya cara meningkatkan hubungan antara Bumdes atau perusahaan sama kliennya atau sama pelanggannya gitu. Biar tetap loyal Kak. Iya. Berarti konsepnya ini memang dari segi project atau job desk-nya itu memang udah ada target tertentu ya. Ya udah, nggak asal selesai gitu. Nggak ada. Memang ada rentang waktu yang ditentukan dari pihak perusahaannya juga. Oh iya, waktu itu Kak Rifca ini ada rekan-rekan atau timnya nggak tuh di perusahaannya? Terus ada berapa orang? Kalau untuk rekannya itu juga dari mana aja? Oke.
Makanya itu ada dari seluruh Indonesia. Berarti banyak ya? Banyak Sampai Merauke. Ya, benar. Keren sekali. Dari perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke semuanya ada, dari swasta sampai negeri juga ada gitu Kak April. Jadi kebetulan di Sinkor itu kayaknya kalau nggak salah ada 5 divisi, 5 junior konsultan. Kebetulan saya Customer Relationship Management, jadi ada sekitar 30-an mahasiswa. Banyak ya Kak? Ya, Untuk satu divisi berarti? divisi. Wah, banyak ya. Ya, terus kayak pekerjaannya juga itu berbeda-beda antara divisi satu dan yang lainnya. Ada proyek masing-masing. Tapi walaupun ada proyek masing-masing tuh kita tetap kerjanya tuh barengan gitu. Maksudnya bisa saling bantu gitu Kak April. Ya. Berarti bisa tetap kerjaannya juga secara berkelompok gitu. Iya, secara tim gitu ya istilahnya ya. Tim. Berarti enak ya karena banyak temen juga. Berkenalan, kenalan ya. Oh, dapat relasi baru nih. Bukan cuma di Amikum. Oke, next ya Kak. Ya. Untuk manfaat atau dampak positif yang dirasain Kak Rifka setelah mengikuti program MSIB ini apa nih? Banyak banget manfaat positifnya Kak April. Ya. Salah sesuatu nggak nih? Harus dong. Oke. Ya, nanti sobat IP yang lain juga semakin tertarik gitu karena manfaatnya juga banyak. Manfaat utamanya itu sobat IP kita bisa konversi SKS. Konversi SKS karena sekarang kan di Amikum itu ada jalur non reguler ya Kak April. Oh iya, berarti ada jalur reguler dan juga non reguler. Nah, untuk reguler ini kan skripsi ya. Ya, skripsi. Ya, nah, kalau non reguler berarti bisa diambil dari magang ini. Iya, dari magang dari kampus Merdeka ini Kak April. Jadi itu kita bisa konversi itu, terus konversi ya, kita juga bisa dapat ilmu yang sesuai sama minat studi kita yang pemerintahan gitu ya. Selain dari minat studi kita juga bisa dapat pengalaman kerja. Ya, pastinya. Pastinya ya, karena kita kerja ya. Iya, kerja. Benar, terus selain itu kita juga bisa dapat relasi. Kalau tadi kan banyak dari universitas lainnya yang dapat dari program MSIB ini dapat banyak relasi tentunya yang bisa menunjang kalau kita butuh sesuatu gitu ya, betul. Iya, betul. Terus manfaat lainnya juga kita bisa langsung bukan keterima sih, maksudnya kayak kita kalau saat kerja kita bagus, kita bisa hiring sama bisa berkesempatan bekerja langsung. Iya, bisa bekerja langsung perusahaannya gitu Pak April, tanpa proses seleksi yang sama seperti pada umumnya gitu. Wah, itu spesial lagi ya. Ya. Terus kita juga dapat bantuan biaya hidup, dapat uang saku istilahnya gitu ya, sobat IP. Karena saya kemarin megangnya selama 5 bulan, jadi dapat bantuan biaya hidupnya selama 5 bulan juga. Oh, berarti selain kita dapat manfaat-manfaat yang tadi Kak Rifka bilang, kita juga bisa dapat bantuan biaya hidup. Iya ya, karena kita juga harus menyesuaikan letak perusahaannya di mana. Benar. Kalau misal letak perusahaan itu berbeda dari tempat domisili kita, itu kita bisa ngajuin surat namanya bantuan transportasi dan transportasi gitu Kak April. Jadi yang biayain itu pemerintah, ya semua didanain gitu. Iya, kita tinggal menjalankan job desk kita, menjalankan program magang kita Kak April. Ya, menarik sekali ya. Jadi banyak banget manfaat yang bisa didapat ya Kak ya. Mulai tadi dari pengalaman, ilmu, relasi, terus kita juga bisa tahu passionnya kita ya. Terus CV-nya juga pasti lebih berisi ya. Alhamdulillah gitu ya. Pokoknya saya lupa sertifikat, kita jadi sertifikat. Kita itu kan bisa kita pakai buat apply kerja gitu ya nantinya. Iya, berarti bisa buat nambah-nambah CV juga ya. Iya, benar. Oke, lanjut nih Kak. Kira-kira ada nggak nih pengalaman unik selama Kak Rifka magang di sana? Pengalaman di luar magang nih ya? Iya. Boleh ya? Boleh dong. Pengalaman unik gimana ya? Kebetulan saya kan dari luar Jawa nih Kak April. Oh iya, dari Sulawesi. Jadi di penempatan di BUMDesnya itu di daerah Gunung Kidul ya, teman sobat IP gitu ya. Saya dilibatkan berbau ke masyarakat.
masyarakat itu sendiri. Jadi kayak saya tahu tentang beberapa budaya orang Jawa gitu ya. Pastinya beda ya, Beda dari Sulawesi. Iya, beda banget malah. Berarti selain hubungannya itu bukan dari sekedar antara mitra dengan perusahaan ya kan, tapi kita juga bisa terjun langsung ke masyarakatnya, kita jadi tahu budaya-budaya masyarakat setempat seperti apa ya Kak ya. Memang ini sangat menambah ilmu yang kita tuh nggak bakal bisa dapat di bangku perkuliahan ya. Menarik sekali. Oke, menurut Kak Rizka, alasan apa nih yang sekiranya Sobat IP tuh wajib banget buat join program MSIB ini? Alasan utamanya ya, kalau di IP itu alasan utamanya konversi. Oh iya, kan udah di spill ya. Kita bisa skripsian tuh bukan judul reguler, jadi judul non reguler. Oh berarti mungkin karena bisa dikonversikan, jadi prosesnya juga bisa lebih cepat ya, harus cepat, nggak kayak proses skripsi pada umumnya, maksudnya kayak nggak harus laporan gitu lah. Ya, kita tinggal menulis laporan magang kita selama magang gitu. Laporan magangnya juga bukan cuma sekedar magang atau gimana, kan ada proyek-proyek yang perlu diselesaikan gitu ya. Oh berarti ada target tersendiri juga ya. Berarti skripsinya itu diambil dari laporan magangnya. Iya, nggak perlu melakukan penelitian lagi nih Sobat IP. Menarik ya. Oke, buat Sobat IP bisa banget nih ngikutin jejak Kak Rizka buat ikutan juga program MSIB ini, karena ya itu tadi emang banyak banget manfaatnya yang bisa didapat ya Kak. Apalagi ini juga bisa dikonversikan buat jadi sayang kalau misalnya dilewatin gitu ya. Apa sih, kita kan masih mahasiswa, jadi manfaatin sebesar-besarnya gitu ya. Memanfaatkan gelar mahasiswa sendiri ya. Oke, last nih Kak, ada pesan-pesan yang ingin Kak Rizka sampaikan nggak nih buat Sobat IP sekalian? Atau mungkin juga tips dan trik buat Sobat IP yang udah minat tapi ragu-ragu buat join gitu? Oke, kalau kata saya sih nggak usah ragu-ragu ya, kita coba aja gitu ya. Coba, kalau kita nggak mencoba kita nggak tahu hasilnya. Iya betul. Kalau mencoba kan kita tahu hasilnya ya Kak April ya. Jadi coba aja dulu, hasil nanti ya belakangan, tapi usaha jangan lupa usaha itu ya barengi ya Kak. Iya ya. Oke, yang penting jangan takut dulu buat coba ya Sobat IP. Urusan keterima ataupun enggaknya ya belakangan gitu ya. Pokoknya manfaatkan gelar mahasiswa ini sebaik-baiknya. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir di episode 2 ini ya. Gak kerasa ya. Wah, luar biasa sekali untuk narasumber kita kali ini Kak Rizka. Applause dulu dong untuk Kak Rizka. Oke, podcast episode kedua kita sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Rizka yang udah join di IP Talks ini. Sama-sama April. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Ilmu Pemerintahan Amikom, dan juga follow IG IV Amikom ya. See you di IP Talks episode selanjutnya. Bye-bye.